Kita mau kasih lihat lo gimana sih running neighborhood. By the way, Ranho tuh dari running neighborhood, bener kan gue? Enggak. Iya, benar. What is up, Runhout Family? Balik lagi bersama gue, Adistra Bimo. Dan gue Prisma Kinanti. Ada apa nih, Disney? Kita di dalam mobil. Kita lagi mau lihat rute lari di area Jakarta Selatan, tapi di daerah perumahan. Nah, kita mau coba nih kasih sebuah rekomendasi yang nggak biasa lah ya, Dis ya, ke Runhout Vibes nih yang lagi pada nonton sekarang. Kita mau keliling-keliling Jakarta Selatan, dan ya kita sih wajar-wajar normal-normal aja ya. Sebagai pelari normal, kita lagi nggak pengen juga lari nih ke Jakarta Selatan ya kan. Jadi kita naik mobil. Tapi kita nggak sendiri kali ini, karena udah coba lihat di belakang ini ada beberapa orang lain. Oh, ini kameranya ya? Oh iya iya. Halo. Halo. Kenalin dong, siapa nih? Ya, saya Dipta yang suka muncul di TikTok tuh. Kalau satunya lagi? Nama saya Trofi, ya videografer, itu aja. Ya, kalau saya yang suka gambar-gambar lah, kerjanya di kantor. Bukannya kerja tapi gambar. Ya, saya tuh gak kerja sebenarnya di Runhout, saya gambar aja di Runhout. Nah, jadi kenapa kita rame-rame hari ini dari tim Runhout sendiri? Karena selain kita mau nunjukin tempat-tempat yang spesial nih, dan sebenarnya tempat itu bersejarah juga nih buat Runhout, dan kita hari ini ada momen bersejarah juga nih buat Runhout Family. Makanya nonton video ini sampai habis, tapi sebelum itu klik subscribe dulu dan juga turn on post notification supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. Mau say thank you dulu nih buat Toyota Calya yang udah mensponsori jalan-jalan kita. Betul. Pada hari ini bernama Keket, karena ini disponsori oleh mobil kita sendiri. Nah, for your information guys, jadi tuh sekarang kita lagi dari kantor Runhout di daerah Santa, Pasar Santa, Jakarta Selatan. Terus, waduh, shaky cuy. Terus menuju ke ya sebuah daerah juga lah, perumahan di Jakarta Selatan yang mungkin jaraknya berapa Dis kira-kira kalau lo ukur-ukur? Mungkin sekitar 2 kilo lah ya dari kantor kita di Santa. Kita mau ke daerah yang pertama, destinasi pertama, yaitu di Wijaya. Tapi Mas Dis, ini ada pertanyaan dari Runhout Fans gak sih? Ini cuma curious aja sih. Sambil nunggu ya di Sambil jalan. nunggu di jalan, di ada jalan. pertanyaan nih Mas Dis. Ceritain dong, lari kok bisa sampai jadi industri begini Mas? Waduh, sekali. Bentar, ini nggak ada contekannya, Pak. Disra nggak tahu mau ditanyain apa, jadi emang dia hari ini lagi siap-siap copot jantung aja ditanyain apapun itu. Oke, mungkin kalau ngelihat olahraga lari sendiri sebenarnya udah banyak yang lari, bahkan dari tahun 90-an gue yakin udah banyak yang lari gitu ya. Boomingnya itu bisa dibilang akhir tahun 2000. Ini dari pandangan saya ya, ketika ada sebuah komunitas bernama Indo Runners yang gerakannya itu cukup masif di seluruh Indonesia, sampai sekarang pun juga masih tetap aktif gitu. Nah, di situ gue ngelihatnya memang virus lari itu makin menyebar lah, dari yang tadinya mungkin lari sendiri-sendiri, lalu cukup banyak nih komunitas-komunitas yang bermunculan di seluruh Indonesia, hingga akhirnya orang yang lari tuh makin banyak. Ditambah lagi tahun 2015 Runhout bisa gue bilang ya media pertama yang ngebahas tentang running culture di Indonesia. Pas banget nih ceritanya, habis sekarang kita udah nyampe di spot lari yang pertama. Kita coba mau cari parkir dulu. Sekarang kita udah sampai di destinasi pertama nih di running neighborhood di daerah Wijaya, Jakarta Selatan. Kenapa sih Dis di sini? Kira-kira enaknya apa nih kalau lari di sini? Kalau di sini sebenarnya ini punya memori tersendiri sih buat Runhout. Jadi Runhout waktu pertama kali itu kita bikin di kafe namanya Sana Studio. Sekarang udah pindah, tadinya tuh di Jalan Panglima Polim, tapi sekarang pindah ke Wijaya situ yang kebetulan yang punya tuh anak lari juga. Jadi waktu itu kita dari kafe bikin ide tentang si Runhout ini. Nah, cuman untuk daerah Wijaya sendiri menurut gue enak banget buat lari, terutama di daerah Wijaya sama Panglima Polim gitu, karena perumahan banget, dan di situ juga banyak kafe-kafe
kafe-kafe, restoran-restoran. Jadi habis kalau lo makan, kalau lo misalnya mau nyari kopi yang enak, bisa di daerah Panglima Polim situ. Biar lebih santai, kita menemukan taman nih yang gue sendiri nggak tahu ini apa sih Dis nama tamannya? Taman Wijaya. Taman. Taman Wijaya. Tapi speaking of Ranhood ya Dis, kita mau nanya-nanya dikit nih tentang Ranhood. Kenapa ya? Kita kasih tahu jawabannya. Nih ada yang mau nanya. Kenapa sih sana itu menjadi tempat pertamanya Ranhood gitu? Sana Studio. Sana Studio. Oke, jadi mungkin tahun 2015 itu kita melihat bahwa antusiasme olahraga lari ini udah tinggi banget di Indonesia. Cuman nggak ada media yang apresiasi tentang si olahraga lari. Makanya kita bikin si Ranhood. Waktu itu kita ketemu setiap weekend sama gue sama Franz. Brainstorm dari pagi sampai malam. Terus karena kita nggak punya kantor waktu itu, akhirnya kita numpang lah di kafenya teman kita. Kafenya teman kita yang kebetulan juga pelari. Nah jadi buat lo yang belum mulai lari, makanya cepetan mulai lari karena banyak banget hal yang menarik. Yuk cabut ke lokasi kedua. Tempat selanjutnya ada kisi-kisi kali Mas? Kita mau lanjut ke daerah Barito. Jadi Barito ini juga punya sejarah buat Ranhood. Karena kita akhirnya punya kantor sendiri. Dan kantor kedua kita itu di Barito sini. Mungkin lo punya kayak, oke, kantor Ranhood yang pertama nih harus Oh enggak, kantor Ranhood pertama tuh di Palmerah. Tapi Barito itu berarti ya udah karena dapatnya di situ kah atau emang lo spesifik? Oke, gue Sebenarnya ada filosofinya sih dari nah ini nih yang kita berusaha. filosofinya tuh dalam banget. Harga sewanya cocok. Gue mau tanya satu sepatu yang ada di top of mind lo, sebut sekarang. New Balance Fuel-Cell RC Elite V2. Kenapa? Mas, kenapa? Kenapa? Karena menurut gue underdog aja nih sepatu nih. Jadi kan dia muncul kalau nggak salah di 2021 ya. Dimana kayaknya running industry itu yang menurut gue yang di hype ini tuh ya 4L lah, lu lagi gitu ya. Nike, Vaporfly, terus Adidas, Adios Pro, Prime X gitu. Cuman menurut gue si New Balance Fuel-Cell RC Elite V2 nih pas gue coba enak banget, gue cocok banget. Sampai akhirnya ya udah gue lama banget tuh pakai sepatu itu sampai sekarang sih. Gue pribadi sih ya sangat mengencourage orang-orang tuh buat nyobain different brands gitu. Iya benar. Karena kalau misalnya gue nggak bilang kecintaan terhadap satu brand itu jelek enggak gitu. Cuman kalau dari pengalaman gue setelah gue nempel sama satu brand gitu terus abis itu gue coba explore brand-brand yang lain, ternyata banyak juga loh brand-brand lain yang emang cocok juga di kaki gue. Iya. By the way kita udah nyampe, kita mau kasih lihat lo gimana sih running neighborhood. By the way Ranhood tuh dari running neighborhood bener kan gue? Enggak. Iya benar. Gue udah mau. Jadi kita ingetin lagi. Jadi Ranhood itu running neighborhood. Jadi kita mau ke neighborhood yang kedua di daerah Jakarta Selatan, tepatnya daerah Barito. Oke gimana? Let's see. Sekarang kita lagi ada di Taman Mendawai di daerah Barito ya. Kalian mungkin familiar dengan daerah ini karena kalau lo ngikutin video-videonya Ranhood ya kita larinya kebanyakan di sini sih. Nah, cuman yang menarik dari Taman Mendawai ini atau di komplek ini kan tadi gue udah cerita sih. Ini kantor kedua kita Ranhood itu di Mendawai sini. Nah, menariknya karena ini di komplek, kita nemuin satu loop di komplek ini yang kalau misalnya dihitung itu pas 1 kilo. Mendawai loop. Mendawai loop. Jadi kalau misalnya mungkin kalau kalian cek di Strava itu ada segmennya Mendawai loop. Biasanya kita ngetes sepatu, kita lari bareng sama tim Ranhood yang lain ya kan? Betul Pak. Ya kan? Aku belum masuk waktu itu. Di Mendawai Loop ini. Gitu. Di sini lo bisa ngeliat banyak taman juga. Daerah sini ada Taman Barito sama Taman Langsat. Jadi kalau misalnya lo bosen di daerah Mendawai atau Barito ya kalian bisa ke taman-taman tadi. Beberapa kayak mungkin keunikan kali ya dari rute Mendawai ini adalah satu cukup sepi, jadi nggak terlalu banyak kendaraan. Betul. Jadi kalau misalnya lo mau lari malam pun sebenarnya masih aman lah, asal lo jangan lupa pakai baju warna terang. Dan yang kedua ada part-part beberapa tuh yang hilly, jadi lo bisa sambil latihan naik turun lah, lari sambil naik turun lah. Lari hilly ini enak banget latihan di sini. Kantor Ranhood yang kedua, jadi kalau lo lagi lari di daerah Mendawai Loop dan ketemuin ini bisa
tag kita. Ini filosofinya apa sih, Dis? Kaca semua, terus ada stickers. Ini sih bawaan aja sih. Bawaan aja. Karena tadinya salon ya. Iya. Ada cerita seru gak Mas yang kayaknya memorable banget nih di kantor ini nih? Mungkin yang paling memorable karena ini menjadi kayak tolak ukur bahwa Ranhut itu growing, diapresiasi lebih banyak orang sehingga kita bisa bekerja dengan lebih banyak orang lagi. Akhirnya kita bisa sewa tempat yang lebih besar gitu. Mungkin Pak Dis ngomongin growing gitu, lu inget gak sih Pak, ada momen gak sih di Ranhut, pertama kalinya Ranhut, lu ngerasa kayak ini dapat apresiasi yang gede banget nih dari pelari? Mungkin sesimpel kayak ada orang yang komen gitu ya. Kan dulu kan kita pakai Instagram ya. Sekarang masih sih Pak? Sekarang masih ya? Sekarang masih ya? Ya bagus. Kita nggak expect ada orang segitu interestnya dengan apa yang kita kerjain. Kita kan ngebahas bener-bener spesifik banget ya, niche banget olahraga lari gitu. Jadi kayak ada orang yang nge-like, ada orang yang kasih komen, itu menurut gue udah jadi apa ya, achievement sendiri lah. Dulu sampai sekarang juga ya. Oke, Dis, kalau kita coba ngomong-ngomong ke daerah selatan yang tadi kita jadiin highlight, maksudnya running neighborhood adalah di 2 tempat tadi gitu ya. Di Wijaya, mungkin bisa ketemu di Kopi Sana, tadi kayak lo rekomendasiin, sama di daerah Barito, Mendawai, dan sekitarnya. Nah, selain itu ada nggak sih kayak running neighborhood lain nih, bisa perumahan atau ya neighborhood in general yang enak juga dipakai buat lari daerah selatan? Wah, kalau ngomongin Jaksel sih nggak ada habisnya ya. Favorit gue juga tuh Kemang. Sekarang daerahnya trotoarnya tuh udah dilebarin juga, jadi enak banget. Yes. Terus Cipete juga. Kalau Cipete mungkin masuk ke gang-gang situ yang sepi. Gue juga suka tuh lari di daerah Trogong atau nggak di Pondok Indah. Di Pondok Indah tuh biasanya kalau tiap minggu gue suka di Pondok Indah karena jalannya gede-gede, sepi. Jadi kalau misalnya kalian yang di daerah selatan bisa juga coba lari di Pondok Indah. Jangan di SCBD atau Sudirman terus, tapi coba cari tempat yang baru juga. Pondok Indah bisa jadi opsi kalian. Nah, tapi ini dari tadi sebenarnya kita udah ngarah pulang ya. Kita udah rekomendasiin tadi ya, tapi kita kan sempat ada teaser sedikit nih di depan kalau ini kita sebenarnya ngapain sih rame-rame, mungkin dari tadi ini ngapain sih berlimaan gitu kan, biasa cuma sendiri atau bertiga, berdua gitu, ngapain rame-rame. Di situ ada pengumuman bersejarah apa sih hari ini? Kenapa bisa jadi syutingan yang terakhir? Ya, gue mau mengejar prioritas yang lain lah. Maksudnya bukan prioritas ya, cuman ada hal lain yang pengen gue kejar dalam hidup gue gitu. Jadi gue mau coba fokus ke arah sana dulu. Beres ini syuting terakhir tuh maksudnya apa? Cabut dari Ranhut kah? Iya, apa jadi nggak berhenti dari dunia lari? Jangan enggak lah. Hari ini jadi hari terakhir gue syuting sama Ranhut, tapi tetap ada di Ranhut, tapi mungkin lebih di balik layar, tapi dibalik banget. Bukan berarti gue berhenti lari juga, gue berhenti dari Ranhut ya. Malah justru gue akan lebih banyak lari sih, jadi bisa race. Kalau selama ini ada race, gue lebih banyak ngeliput di belakang kamera gitu ya. Sekarang hopefully gue jadi punya kesempatan untuk ikut race. Yes. Sekarang sih menurut gue udah di tangan yang tepat di Bu Anti gitu kan. Ada Pak Dipta juga yang sering muncul di TikTok. Berasa agak pressure. Jadi kalau misalnya kita tetap bisa berhubungan, tapi mungkin di DM di Instagram gitu ya. Ranhut kedepannya ya akan dipegang oleh tim-tim yang hebat ini yang ada duduk di samping gue sama di belakang gue. Duduk di belakang lo. Itu Ya mungkin kedepannya gue meninggalkan posisi sebagai host, tapi gue menjadi Ranhut family sama kayak kalian. Gitu. Sedih saya Pak. Ada nggak sih kalimat penutup lah di episode syuting terakhir lo ini sebelum lo datang lagi sebagai tamu ya? Iya. Ya Ranhut tuh dibikin buat mengapresiasi sama menginspirasi pelari Indonesia di luar sana. Jadi please terus menginspirasi kita juga untuk membuat konten-konten yang lebih menarik tentang dunia lari atau industri lari di Indonesia. Ini serasa sebagai dia sudah menempatkan dirinya sebagai Ranhut family Iya. dan menempatkan sedikit motivasi
ala-ala pressure. Dan itu tadi rekomendasi kita buat 2 tempat lari di Jakarta Selatan yang bisa dilariin, running neighborhood yang asik banget buat dilariin. Kalau misalnya lo punya rekomendasi tempat lain ya Dis ya, Yes. baik di Jakarta maupun di kota-kota lain, please taruh di kolom komentar karena gue yakin banget ini bisa jadi inspirasi buat orang lain mulai lari juga karena tempat larinya yang asik. Jangan lupa follow kita ada di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Strava juga. Thank you for watching. Bye,